Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin ikhwani fiddin rahimakumullah. Yang wajib disembah oleh manusia adalah yang menciptakan manusia itu sendiri. Begitu dikabarkan oleh Al-Qur'an. Yang wajib disembah dan diagung-agungkan oleh manusia adalah yang telah menciptakan memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Bahkan menciptakan orang-orang sebelum manusia di generasi sekarang ini. Yang wajib dibela kebenarannya adalah yang memenuhi kebutuhan hidup, yang selalu menggelarkan kenikmatan bagi umat manusia ini, apakah itu diminta atau tidak diminta. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah tertera dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia. Tidak dibedakan apakah dia orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, dengan kelas ekonomi bagaimana, dengan strata sosial seperti apa, pendidikannya apa. Selagi ia mengaku sebagai manusia, masuk dalam spesies kategori manusia, maka hendaknya dia terpanggil dengan ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu, pemelihara hidupmu, pemutus perkara segala perkara dalam kehidupanmu. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, bukan sekedar Tuhan berdasarkan rekayasa manusia. Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Walladzina min qablikum. Tuhan yang disembah, Tuhan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian semuanya, wahai manusia. Bukan sembarangan Tuhan. Bukan Tuhan hasil ciptaan manusia yang direkayasa, disimbolisasikan dengan benda-benda tertentu atau dengan ilustrasi tertentu. Tapi jelas, konsep ketuhanan yang sudah teruji kebenarannya kurang lebih 1.500 tahun yang silam dikabarkan melalui nabi terakhir, panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu rabbuna wa rabbukum wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu, pemelihara hidup kamu, kita semuanya hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahukum ilahu wahid. Ilahmu, Tuhanmu hanya satu. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maaf, entah berapa banyak konsep Tuhan yang dibicarakan banyak orang di muka bumi ini. Ada di antara mereka mengatakan Tuhan itu adalah benda yang berwujud sesuatu yang seram, yang punya kuasa tertentu tapi tidak kuasa di bidang yang lain. Ada kuasa Tuhan menciptakan, tapi ada Tuhan lain yang memelihara alam semesta. Ada Tuhan yang murka, dianggap Tuhan dalam sektor tertentu. Tetapi ada Tuhan yang lain yang memelihara. Secara umum manusia membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sejak awal Al-Quran sudah mengkonsepkan dengan tegasnya. Al-Quran sendiri sebagai kalamullah, sebagai firman Allah yang sudah teruji dari sisi sejarah, sudah teruji kebenarannya dalam takaran intelektual bagi mereka yang rela dan terbuka untuk menguji kebenaran Al-Quran.
telah mengabarkan Al-Quran. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Bukan Tuhan yang diciptakan oleh manusia wujud bentuk ilustrasinya. Tetapi Tuhan yang justru menciptakan manusia. Tuhan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad. Dialah Allah yang satu. Allahu somad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak berputra dan tidak diputrakan. Allah tidak dilahirkan dari rahimnya siapa. Dan Allah juga tidak melahirkan, memiliki anak siapa, wujudnya bagaimana. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya garis keturunan. Ada istilah mukhalafatul lil khawatir. Keadaan Allah, sifat Allah, keberadaan Allah, wujudnya Allah berbeda dari segala macam makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita yakini itu ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun wujud yang ada di muka bumi ini identik, sepadan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah konsep Allah, Tuhan kita, yang wajib disembah, yang wajib diagung-agungkan. Sehingga jati diri manusia, rohani manusia menjadi nyaman, hidup manusia menjadi jelas, alamat perilaku manusia menjadi jelas. Kenikmatan hidup ini akan semakin terasa ketika kita memiliki konsep siapa Tuhan kita, kepada siapa kita mengabdikan diri, siapa yang semestinya menjadi pengawas atas perilaku kita. Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada pemelihara alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan untuk selalu beribadah kepada Allah dalam segala keadaan. Kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.